Halo, selamat datang di podcast Gambrol, Gambrol sambil ngobrol. Hari ini gue udah bersama Inan. Halo Inan, apa kabar? Halo, Inan, baik. Inan atau juga salah satu, bukan salah satu ya, pembuat komik MS Paint. Lebih dikenal dengan itu ya? Yap, tapi sekarang gue megang 5 proyek komik sih. Oh iya, Cuman cuman selain komik MSPN gitu gue kayaknya apa nih? Kayak uncredited gitu sih. lo kayak ghostwriter gitu ya? Iya. Kayaknya sebelum kita ngebahas proyek-proyek komik, kita mulai dari awal aja deh. Kayak awal mula gimana lo bisa terjun ke dunia komik. Oh, Atau lo mau kalau sponsor dulu boleh nggak? Oh, ada sponsor nih. Oke, oke, oke. Boleh, Iya. boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Boleh. Red Shadow Legends adalah sebuah proyek nggak jadi. Eh, Nggak lanjut lanjut. Mobile game terbaik. Red Shadow Legends. Iya. Ingin nonton Lanjut lanjut. Netflix di IndiHome, pakai ExpressVPN kan? Udah bisa tuh. Wow. Udah nggak perlu VPN VPN. Iya. Tapi masih kurang Skillshare sih. Oh iya, benar, benar, benar. Gue ke Skillshare itu gue pernah nyobain kan, kayak dari kantor gue kebetulan ada fasilitas Skillshare gitu. Terus kayak Iya. nggak ada bedanya sama lihat tutorial di YouTube juga sih sebenarnya. Serius lu? Ya, maksudnya Skillshare tuh lebih fokus gitu loh, kayak kalau YouTube kan kadang ada basa-basinya kan, kayak orang-orang bikin tutorial. Iya. Skillshare tuh bagusnya kayak dibikin level gitu. Anjing, kenapa gue jadi ngomongin Skillshare? Gue kayak dibayar Skillshare. Oke. Anjir. Bentar, ini gue baru mulai, gue udah nge-lag aja nih. Aduh, udah berat banget. Oke, ya kita mulai dari awal aja. Kayak kita prosesnya kayak Wikipedia aja. Pertama dari early life, terus Iya. karir dan Oke. oke. Gimana, Inan? Lihat. Iya, iya, kenapa? Boleh diceritain kayak awal mula Inan itu seperti apa? Awal mula gue. Ya gimana ya? Kalau mulai dari ngomik sih, pertama kali gue bikin komik MS Paint dari ini ya. Sedih sih ceritanya. Jadi ada teman gue meninggal gitu kan. Terus gue kayak apaan ya? Gue kayak sebagai orang gitu kayak susah mengekspresikan rasa sedih gue gitu. Jadi misal gue ngerasa sedih, gue ngelampiasin hal di medium lain. Terus ya kebetulan aja gue apa nih ya? Waktu itu gue sedih, gue bikin komik gitu, lalu kayak gue kasih komik gue ke teman gue yang seadanya gitu. Teman gue kayak seneng gitu kan, kayak wah kan komiknya lucu sekali gitu. Terus ya udah, terus ya apa, teman gue tuh sampai nyaranin gitu kenapa nggak di post di sosial media aja gitu. Terus gue kayak malas gitu kan awalnya, soalnya itu komik gue bikin gara-gara gue sedih doang. Hmm. Terus ya nggak lama kemudian, selang beberapa bulan gitu gue jadi mikir gitu gimana kalau, soalnya udah ini kan udah komiknya juga udah lama gitu, gue udah nggak ada sentimental value sama itulah. Hmm. Terus ya udah gue post di internet aja coba-coba gitu. Terus ya ternyata banyak yang apa nih, apa sih namanya kalau Facebook tuh, retweet atau apa gitu, Eh, banyak yang nge-share. Subscribe. Oh, bukan. Iya, Ya, iya share. banyak yang nge-share gitu. Terus ya udah, gue apa nih, kalau salah gue dapet follower banyak tuh pas komik ke 20 atau berapa gitu. Oh, Kayak itu yang follower gue tuh ceritanya dari yang mana tuh? yang mana ya? Gue lupa. Kalau salah yang ini deh, yang apa ya? Yang cebong cebong sama onta gitu. Oh Cebong iya. sama onta ciuman. Iya, Iya. iya, gue inget itu. Iya, itu menarik tuh. Terus Itu itu kayak tiba-tiba gue kaget gitu kan, gue bangun-bangun tiba-tiba besoknya langsung tambah 2.000 orang gitu yang suka page gue. lo pas ngelihat, biasanya kalau komik yang kontroversial kayak gitu viral, reaksi lo gimana? Lo Ya. lo takut atau seneng atau cemas atau gimana? Ya, gua sih nggak takut sih, soalnya gua gimana ya, tipe orangnya tuh meskipun bikin komik kontroversial gitu nggak nyerang orang gitu loh, Hmm. nggak nyerang orang secara pribadi, nggak. Kalau komik-komik lain biasanya itu kan apa, konten ofensif dan nyerang gitu. Iya, iya. Cuman kalau konten-konten gua kan apa, ofensif cuman menghibur gitu. Jadi gua mau orang nge-cancel gua juga, gua nggak, gua bodo amat sih anjing.
Oke, tapi lo sebelum komik MS Paint itu apa lo udah bikin komik-komik itu atau gimana? Sebelumnya kayak gue terakhir bikin komik kayak pas SD gitu. Gue kayak Hmm. pas SD gue rajin banget bikin komik gara-gara gue apa nih ya, baca ini kan, baca Crayon Shinchan gitu. Hmm. Terus gue kayak apa nih, kayak terinspirasi gitulah bikin komik. Dulu gue inget dulu komik gue namanya Pigman gitu, jadi tentang cerita superhero babi gitu. Superhero babi. Iya, soalnya gue terinspirasi sama cerita Buri-Buri Zaimon di Oh, Shinchan kan. iya iya, iya gue tau. Terus ya udah. Dan lo akhirnya sekarang seriusin ini ya, ngomik ya. Iya, ya sebenarnya kayak accident gitu sih. Hmm. Kayak dari awal apa? Dari awalnya gue nge-shit post di komik MS Paint gitu, terus tiba-tiba jadi gue diterima jadi editor di ini, apa sih namanya? Di dulu di Kisai, terus bla 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 gitu. Akhirnya gue pindah jabatan, sekarang jadi storyboard artist di Cosmic. Wow, mantap. Berarti dari sit post menghasilkan jalan ke karir komik ya. Maksudnya kayak Iya. itu lo eh, apa bakal kepikiran gak sih sebelumnya kayak lo bakal berkarir di komik gitu? Hmm, dulu waktu awal gua kuliah gua kepikiran sih. Cuman makin lama kayak apa? Kayak lebih kayak gimana ya? Ya, makin lama makin membudar gitulah. Hmm. Kayak keinginan gua buat bikin komik gitu, soalnya capek juga. Iya betul sih, pasti. Tapi tetap lo jalanin juga sekarang ya. Iya. Ya Lo, job desk gue sekarang juga nggak hmm, demanding banget sih, cuma bikin storyboard doang kan. Paling-paling sebenarnya sebenarnya gue juga sering burnout gitu sih bikin storyboard juga. Suruh apa ya? Sebulan gue disuruh bikin minimal 40-an komik gitu. Kalau hmm, dari nih, dari klien-klien gue. hmm. Oh jadi modelnya lo untuk klien ya, bukan yang emang project yang apa? Iya. Ya Oke. gue sekarang freelance sih. Ya Oh, itu yang tadi kata gue, yang apa nih? Yang ada 5 judul komik yang gue tanganin. oh. Dan lo 5 komik ini lo sebagai full semua komikus atau lo cuma cerita doang atau gimana? Gue jadi co-writer gitu. Hmm, oke. Sebenarnya ya gue ngerasa kayak apa nih ya, poin eh keahlian gue sih emang di dalam hal storyboard ya, emang ini sih improvisasi story gitu. Hmm, Kan biasa apa storyboard tuh ada yang apa nih, ada yang diemploy gara-gara gesturnya bagus atau cara apa ya, tata panelnya bagus. Cuman ya gue gue yang ngerasanya ya main point gue dalam storyboarding ya itu hmm. Lo, improvisasi cerita. ya lo Ya. lo dapat ide cerita-cerita kayak buat komik MS Pen tuh dari mana sih? Kayak gue selalu kayak amazed gitu, kayak anjir ini kepikiran aja bikin cerita kayak gini. Hmm, sebenarnya kayak random gitu sih. Gue kayak yang terakhir yang kayak yang apa nih? Yang orang berdua ngerampok bank terus pakai ember nembus apa ya? Nembus tembok kayak Skyrim gitu. Gue ya emang Hmm. gara-gara lagi nonton ini, lagi nonton YouTube. Apa nih? Siapa namanya YouTubernya ya? Gue lupa. Masalah YM Fuah gitu. Oh gue gak tau. Gak tau ya. Gak tau, gak tau. Ya pokoknya itu gue dari hal-hal bodoh seperti itu gue dapat idenya gitu. Jadi nggak ada yang Sebenarnya gue lo pikirin banget kayak gue harus konsep cerita banget. sebenarnya gue awal, kalau semisal proses gue bikin ide gitu, gue gimana ya, gue di awal-awal gue ada satu ide yang menurut gue lucu gitu, terus dari ide tersebut gue apa nih, develop lagi. Jadi gue kayak apa nih, gue kayak menulis mundur gitu, kayak gue tahu tujuan gue bikin komik itu gimana, terus gue
apa nih ya? Gue nulis mundur tentang gimana cara eksekusinya. Oh kayak Gue kayak nulis pantun gitu kali ya. Bikin punchline-nya dulu baru awalnya. hmm, kayak ini sih, kayak komik misteri gitu sih. Hmm. Kayak lu kalau semisal baca Agatha Christie kan gitu, kayak Hmm. apa nih? Kayak kalau semisal lu baca endingnya terus baru baca depan-depannya, lu bakal ngeliat gitu kan, kayak tekniknya si Agatha Christie Hmm. masang red herring dan Hmm. plot dan distraksi segala macamnya gitu, kayak kelihatan banget. Ya sebenarnya komik gue juga gitu juga, kayak gua tahu apa, gua pasang goalnya itu apaan dulu. Misal gua pengen bikin komik tentang bunga gitu, terus gua explore apa yang hal-hal yang mungkin dengan bunga tersebut gitu. Hmm. Kayak apa nih, kayak semisal kayak gua bikin komik tentang all you can eat gitu. Hmm. Itu kan gua awalnya gara-gara gua abis makan all you can eat itu kan, terus gua mikir kayak wah, kayak apa, kata all you can eat kayak lucu gitu. Terus ya udah, gue bikin komik tentang apa nih, gimana gimana kalau semisal ada orang makan pantat di all you can eat gitu. Terus ya udah, gue bikin itu. Ya, ya, ya. Ya, ya. Berarti Sebenarnya kayak udah simple udah sih. udah tahu punchline-nya dulu baru setelah itu kayak dari situ di mundur gitu ya. Iya, biasanya gue dari panel 3 atau panel 4 dulu gitu, kok gue kepikiran, terus ya udah baru ya, build up-nya gue bikin gitu. Kalau namanya sendiri komik MS Paint untuk apa keberagaman umat apa kerukunan umat beragama itu dari mana tuh namanya? Itu awalnya dari ini, dari apa nih ya, waktu terus waktu 2017 gitu kan, 2017 2016 ya, kan situasi politik lagi manas gitu, kayak teman-teman gue ada yang bela gubernur ini, terus ada yang bela gubernur itu gitu. Iya, iya. Terus ya gitu kan, kayak gue melihat sosmed itu kayak medan perang gitu, kayak tidak ada yang bahagia dan segala macam. Terus ya udah, gue gue kepikiran nama itu ya karena emang pengen ini, pengen pengen bikin kehidupan beragama kita lebih tentram gitu, beragama dan Oh berpolitik. ini ya kayak pendakwah ya. Ya kagak sih. Judulnya itu kalau secara dipikirin lagi tuh kayak wah ini judulnya sangat ini ya sangat dakwah sekali judulnya. Ini komik hijrah ya Ya, ini. iya. Menarik, Ya menarik. semoga berguna sih sebagai Eh, distraksi atau apa gitu. eh. Dan efeknya sekarang apakah sesuai dengan yang lu harapkan dulu gak? Gimana ya? Gua jujur sekarang gue jadi lebih banyak bikin komik cursed gitu, jadi kayak enggak sih. Kayak gue lihat dari komik yang lu post di personal itu juga itu beda ya sama komik MS Paint. Iya. Yeah. Jadi sebenarnya waktu gua ya apa nih? Waktu gua hiatus gitu, gua sempet stres gitu sih. Soalnya gua ngerasa kayak ngomik di komik MSP itu udah kayak nggak fun lagi gitu, soalnya udah banyak followernya, dan dengan banyak followernya gitu gue jadi terbebani ekspektasi gitu kan, gue mesti bikin komik gimana gimana gitu. Hmm. Terus ya udah, gue waktu lagi masa hiatus gitu, gue bikin komik di apa namanya, di Facebook pribadi gue. Soalnya di situ kan gue kayak bebas gitu mau ngapain, nggak ada Iya. ya, orang yang kenal gue ada sih, cuman ya ekspektasinya nggak sama lah kayak di page gua yang aslinya gitu. Hmm. Lo ngerasa Terus tadi lo menarik membahas soal ekspektasi gitu kayak ada ini gak ya kayak mungkin eh, kejadian yang kayak karena komik MS Paint udah terkenal banget jadinya kayak dari fans itu kayak bikin lo terganggu gitu kayak mungkin bikin lo annoyed gitu. nggak ada sih, kayak kayak orang-orang udah expect komik gua bakal gimana juga sih. Masalah sampai sekarang kayak komik gua nggak pernah di cancel atau gimana gimana gitu, Maksudnya kayak nggak pernah drama. gua ngeliat kan konten komik lo kan kayak nge-cater buat eh apa ya istilahnya orang yang paham sama meme atau paham satu apa circle yang sama gitu lah ya. Kalau misalnya ada Iya. kayak orang yang katakanlah gue nggak pengen pakai bahasa ini sih tapi ya sebutannya normie gitu ya kayak baru nemu Hmm. komik lo kan pasti kayak akan ada shock atau apa gitu-gitu. Pernah ada kejadian nggak yang kayak gitu-gitu?
nggak tahu ya, gue nggak tahu ingatan gue jelek atau gimana, tapi kayak nggak pernah sih. Hmm. Masalah juga kalau ada yang kayak gitu gue juga bodo amat, tinggal gue blok doang gitu orang. Iya sih emang kayak kalau terlalu dipedulin juga bakal stres juga sih kayak kan ada beberapa Iya, komikus yang akhirnya karena terlalu viral dan akhirnya banyak yang kontra akhirnya dia jadi berpengaruh ke mental health dia kan jadi kayak langsung nggak ngomik lagi kayak iya, gitu gitu ya sih benar 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 iya, menarik menarik. gitu. Cuman Eh, gue ya, apa apa? ya lanjut lanjut silakan. Oh, gue hiatusnya gara-gara, bukan gara-gara ada drama atau gimana gitu, cuman ya gara-gara gue itu aja. Burnout. Rasa ya burnout. Hmm. Jadi tadi solusi lo buat ngatasin burnout adalah dengan bikin komik yang lain gitu ya? Iya. Kayak itu hal yang lumrah nggak sih di ilustrator tabel gitu? Iya Kayak iya. semisal, iya, kayak semisal mereka udah bosan ngerjain komisi klien gitu, ya mereka bikin gambar pribadi gitu. Tapi emangnya MS Paint udah menghasilkan profit buat lo? Hmm, profit. Kalau secara langsung sih enggak sih. Tapi Oh. emang gue emang gue nggak pengen komik MSPN jadi ladang profit gue juga sih. Soalnya ya itu gue emang bikin komik itu ya atas, ya awalnya juga gara-gara sedih teman meninggal juga kan. Mhm. Terus gue abis-abis itu ya gue bikin komik itu ya untuk menghibur diri doang. Jadi kalau misal apa nih, gue bikin itu buat jadi profit, gue kayak apa nih, malah nggak jadi profitable buat diri gue sendiri gitu loh. Soalnya ya gimana ya, itu salah satu sarana pelampiasan gue juga sih. Dan kalau itu dijadiin, dikait-kaitin sama duit gitu, gue rasa jadi beda gitu. Gue penasaran kalau Terus ya gitu. misalnya komik MS Paint terus kayak dibikin kayak komik strip yang lain yang disponsorin gitu terus endingnya disponsorin apa gitu misalnya ayam geprek atau apa gitu kayak bakal lucu gitu. Kira-kira lo Ya nggak tahu sih. bakal dikatain sell out gitu. Gue dengan bikin komik cewek ciuman sama anjing aja, gue rasa nggak ada yang bakal mau endorse gue sih anjing. Tapi belum belum pernah ada ya yang datang nawarin gitu. Belum. Oh, oke. Okay. Ya tapi emang komik gue di Facebook sih, kalau kalau gue rasa kayak komik Facebook jarang-jarang ada yang di endorse gitu. Banyak kan di Instagram. Oh ya, lo nggak ini ya, nggak di Instagram nggak ada ya? Instagram dulu ada, cuman gue males gitu. Gue gue males males upload 2 kali. Soalnya dulu kan apa, HP gue lemot banget gitu kan. Kayak Uh, gue mau apa, ngupload di apa ya, ngupload di Instagram aja sampai 30 menitan gitu gue. hmm. Terus ya It- udah gue males gitu. itu bukan Gue koneksi lo yang jelek. bukan, HP gue emang jelek gitu, Oh, udah oke. Okay. Samsung dari apa ya, tahun 2009 2010 gitu, gue Oh, lupa. Android yang awal-awal ya. Iya. Terus ya gue udah beli HP baru juga, gue males lagi gitu kan, Hmm. mesti catch up berapa episode gitu. Hmm. Terus ya udah gue biarin aja di Instagram, biarin aja. Kalau kalau misalnya ada orang repost komik gue di Instagram juga gue bodo amat. Kayaknya kalau kalau di Instagram juga audiensnya bakal beda sih, nggak bakal bisa se-open audience Facebook gitu sih Iya. kalau menurut gue. Kayak lo harus Iya, adjust lagi gitu ceritanya. soalnya kan di apa nih, di Facebook itu kan apa nih namanya ya, kultur shitpostnya kayak lebih kental gitu. Iya, kayak Sama ini sih, ini sama, sebenarnya gue suka Facebook gara-gara itu sih, gara-gara apa nih ya, komunitasnya sih. Kayak di Facebook tuh kayak kultur komunitasnya tuh lebih kerasa gitu, kayak apa nih ya, kayak grup-grup orang gitu lu bisa beda-bedain di Facebook. Sedangkan di Instagram kan kayak, well, Instagram tuh kayak lebih ke sosmed buat individu gitu kalau gua rasa. hmm, iya kayaknya gue ngerasa Facebook tuh sekarang kayak Kaskus zaman dulu gitu loh kayak yang lebih berbasis community gitu kayak kalau lu Iya, suka furry kayak lebih thriving di Facebook gitu atau apalah gitu. iya, I agree. Kalau Instagram itu emang mungkin karena dia apa ya mungkin merakyat kali ya sosmednya karena ada di HP dan Nah, ringan gitu jadi semua orang make jadinya kayak
nggak Iya. niche lagi gitu, nggak kayak Facebook gitu. Facebook kayak udah ditinggalin karena sama orang-orang yang ikut tren karena mereka ngerasa udah nggak tren, akhirnya malah jadi uh, rame community gitu yang community based gitu. Jadi kayak jadi kayak Westland gitu sih. Iya, kayak tapi emang lebih enak sih, kayak gue juga misalnya nyari barang-barang yang spesifik, misalnya gue kan waktu itu ngoleksi game retro gitu, kayak lebih gampang di Facebook kayak Iya. gitu-gitu, kayak ketimbang Oh iya, iya. Dulu atau juga gua sering koleksi kaset dari Facebook sih, cuman oh ya. sekarang udah nggak lagi. Iya, kayak lo mau nyari yang kayak gitu-gitu tuh lebih gampang di Facebook daripada sosmed lain gitu. Iya. Kayak lebih mudah gitu. Ya walaupun ya emang negatifnya Facebook banyak bapak ibu-ibu yang politik gitu, yang chaotic gitu. Gua, Tapi gue terhibur kebetulan tau gua nggak. sama kayak gitu-gitu. Kenapa? Menarik sih buat gue. Kebetulan gua nggak pernah ketemu yang kayak gitu sih. Hmm. Sebenarnya dulu gua banyak sih teman-teman kayak gitu, soalnya dulu gua kan ikut komunitas ini, komunitas musik jadul gitu. Hmm. Terus ya udah lama, udah selang berapa tahun gitu gua balik lagi Facebook udah pada Hilang. nggak aktif gitu kan, Android. Iya. Gue kalau di Facebook gue gabung komunitas yang aneh-aneh gitu sih, kayak gue gabung grup poligami, terus Wow. gue gabung grup anak pang Pemalang, Jawa Tengah dan sekitarnya. Itu aneh banget, itu bizarre banget, itu experience banget. Kalau lo, gue saranin kalau lo mungkin nyari inspirasi buat konten-konten komik, lo sering-sering gabung grup-grup yang kayak gitu deh. Itu bener-bener Wah, Android. bizarre banget sih. Kayak bener-bener kayak Kayak unironically eh, gold comedy gitu, beneran yang mereka mungkin ngepostnya bukan ngelucu ya, tapi kayak buat gue tuh lucu gitu, kayak yang gue konten-konten. ngerti sih. Gue dulu juga waktu gue jadi anak indie banget, gue juga sering ikut gituan kan, apa komunitas grunge Bekasi gitu anjir. Yeah. Itu isinya kayak gue nggak tahu itu serius atau enggak, tapi kayak shit posting Kurt Cobain gitu semua gitu anjir. Iya benar-benar, kayak apa ya, mungkin analoginya kayak boomer posting gitu ya, tapi bukan boomer yang posting. Remaja boomer gitu anjir, Iya kayak benar-benar. apa nih? Kayak orang-orang yang baru nemu idealisme mereka gitu dan baru nge-explore. Iya, di Facebook tuh banyak yang gitu-gitu. Terus mungkin kalau orang-orang bilangnya tuh kayak apa sih, jamet, alay gitu-gitu, tapi buat gue tuh gue suka kepolosan orang-orang itu gitu, kayak lucu gitu buat gue menikmati gitu. Bukan yang buat gue ketawain ini ya, kayak yang, tapi Iya. yang gue apa ya, ya itulah, gue nikmatin kepolosan orang-orang itu sih. Iya, Lucu. kayak kayak tingkah laku yang kayak apa nih ya, kartuni gitu lah anjir. Kayak orang-orang polos gitu. Bener bener bener. Oke, tadi lo ngomongin soal lo punya 5 project komik. Kayak boleh di ini nggak? Boleh di share nggak? Apa aja tuh? Hmm, apaan ya? Eh, boleh nggak sih kalau gue bilang? Oh, nggak tahu. Kayak dari Yang boleh lo share aja kalau nggak. beberapa cosplay, apa beberapa proyek dari Cosmic terus apa, aduh eh, beberapa proyek dari Cosmic terus ada ini sih dari gue baru di hire sama komik nggak jelas juga. Oh, kemarin Iya. gue baru bikin episode sama Jasmine juga. By the way. Oh, nice nice Oke. nice. Ya, terus Tapi ya gitu. Sisa, sisanya ini sih proyek pribadi gue sih. ah project pribadi tuh gue kemarin kayak ngeliat lo ngepost di ini ya, di grup komunitas mangaka ya. Oh iya iya iya. Itu hmm, kalau ditambah itu jadi 6 sih. Oh, oke, itu beda lagi. Iya. Ini karakter gue, Shooty McShooterson. Oh iya, itu tentang apa tuh? Iya. Kayak apa nih ya? Dijelasinnya susah sih. Sebenarnya ini kan apa kayak event tuh, kayak di komunitas mangaka Indonesia kayak ada event per tahun gitu kan, kayak role play bla 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 gitu. Terus ya Hmm. gue ikut-ikutan aja. Kebetulan tahun ini kayak temanya cowboy, terus ya udah gue bikin karakter cowboy and that's that. Sisanya kalau dijelasin kayak susah sih. Oh, karena emang cerita lo ini ya, nggak bisa dijelasin ya, orang harus baca sendiri ya. Iya. Lo pernah lihat gak sih
komik MS Paint diedit-edit jadi meme yang aneh-aneh gitu? Paling sering tuh, kalau paling sering diedit ya, yang komik gua yang ini sih, yang haha nggak sakit itu. Oh iya 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 itu tuh iya iya gue inget. Ya. Gua udah berkali-kali ngeliat orang nge-redraw gitu, Eh, kadang-kadang tanpa tanpa kredit juga, tapi gua nggak terlalu mikirin sih, soalnya emang komik gua juga apa ya, komik asal bikin gitu juga kan, kayak mau orang copas juga ya bodo amat, asal terhibur gitu. itu lo proses kreatifnya gimana tuh yang bikin itu? eh Kalau yang itu Eh, nggak tahu sih, gua asal bikin aja gitu. Dia itu kayak dapat wahyu gitu ya langsung kepikiran. Iya. Tapi kan lo ada ini kan, kayak gue liat ada komik personal dan komik MS Paint, terus kayak formatnya tuh mirip gitu kan, yang Iya. 4 panel gitu. Kayak kalau lo dapat ide, lo misahin buat yang oh ini gue pakai buat komik MS Paint atau komik personal tuh kayak gimana? Hmm, Tergantung sih. Kalau kalau semisal banyak curhatnya gitu, kalau salah kayaknya gue bakal masukin ke komik personal gue juga. Tapi kayak gue kadang-kadang juga masukin ke komik MS Paint sih. Hmm. Ya tergantung mood aja sebenarnya. Karena kalau semisal apa nih ya, komiknya terlihat bisa dijadiin storyboard buat klien gue, ya gue layangkan ke klien gue aja Hmm. buat jadi komik mereka gitu. Lo sendiri tapi tipe orang yang nambung ide konten gitu ya? Enggak, gue lebih, oh kalau kalau pribadi sih gue lebih spontan sih. Hmm. Soalnya ya gue emang bikin buat rekreasi gitu kan, Hmm. kayak ngapain juga gitu gue nabung ide banyak-banyak. Kayak tadi lu bilang soal kayak oh mungkin ada yang bisa buat klien gitu, nggak mungkin lu tabung Oh, dulu gitu nggak? oh kalau yang buat klien gitu ya gue tabung. Biasanya apa nih? Buat buat satu komik biasanya satu minggu gue bikin 8 storyboard gitu. Hmm. Cuman ya nggak terlalu tentu juga sih. Kadang-kadang gue apa nih? Satu minggu gue bikin 10, terus minggu depannya lagi gue nggak bikin lagi soalnya udah ada stoknya gitu. Terus Hmm. kalau stoknya udah mulai habis ya gue bikin lagi. Oh, nice nice nice. Iya. Benar-benar spontan gitu ya. Yoi. Gokil gokil gokil. Tapi oh ya pantasan lu kayak gue ngeliat kayak kalau di komik MS Pen tiba-tiba update apa sih jarang update tapi kayak kalau sekali update langsung banyak gitu ya. Iya. Kayak oh lu berarti lagi Ya, on fire gitu ya. Kayak, iya. Ya kebetulan aja sih. Itu antara gue lagi on fire atau gue lagi abis minum kopi banyak gitu. lo suka kopi yang kayak gimana nih? Apaan ya? Kalau sekarang favorit gue Aceh Gayo sih. Hmm. Lo ini sendiri bikin sendiri. Lo punya alat-alat gitu. Gue bikin sendiri sih. Gue gua rasa kalau gue beli kopi apa ya? Kopi Janji Jiwa itu nama apa? Istilahnya apaan sih? Kopi Kopi sih. kekinian gitu, kayak Iya. gue bakal miskin gitu anjir. Tiap Iya hari itu. beli 20.000 gitu. Iya emang mahal sih emang. Iya. Yeah. Oh, lo punya grinder sendiri. Kalau gue pakai alatnya pakai French press. Oh pakai French press. Iya. Iya, iya. Iya. Yeah. Gue Soalnya gue apa? pakai kalau gue di kantor gue juga waktu itu beli grinder sama V60 sih. Oh, Kayak V60 gue masalahnya gue kurang sabaran sih. lo sebenarnya nggak terlalu lama tuh, dua Oh, menit doang, 2 menitan lah. iya ya. Kalau French press kan tinggal Eh, tekan doang gitu udah jadi iya, kopi tubruk lo ya jatuhnya. kopi tubruk ya. Iya. Tapi lo belinya yang bubuk ya, bukan yang biji ya? Bukan Oh, yang bubuk. Soalnya gue emang nyari instannya juga sih. hmm. Gue males juga kalau wah, kalau bikin kopi aja lama gitu. Iya sih. Itu emang kan gue ini kan punya yang grinder yang manual gitu pakai tangan yang diputer gitu. Kadang Oh kalau iya. kalau gue ngantuk, gue bikin kopi itu yang bikin melek bukan kopinya, proses bikin kopinya pas gue giling itu. Kayak karena itu Anjir. pakai power banget anjir. Kayak sampai jadi halus tuh kayak lama gitu. Ya tergantung sih kalau lu mau bikinnya halus atau enggak. Ya pokoknya itu bisa 10 menit sendiri anjir giling manual gitu. Geblek. Karena itu kayak kalau kalau beli yang listrik kan mahal ya. Sedangkan itu murah kan Iya. cuma 100 ribuan lah gitu. Sedangkan kalau kalau beli listrik yang murah
itu cepat rusak kayak, jadinya kayak pasti mau nggak mau beli yang manual grinder gitu, jadi kayak ya udah berarti yang bikin melek bukan ngopinya, ngopinya malah cepet, kayak nggak ada 10 menit pas udah jadi kan, udah jadi nih di Iya. gelas, udah setelah itu kayak 5 menit 10 menit juga udah habis kopinya, kayak cepet banget, karena gue juga minum kopi kayak minum air putih gitu, jadi cepet gitu kan, kayak nggak yang gue sekali seduh sekali sirup terus langsung gitu, enggak, tapi langsung gluk 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 gitu. Iya, gua juga kadang-kadang gitu sih. Kadang-kadang gua minum kopi gua bukan gara-gara gua pengen minum kopi kan, emang cuma gara-gara pengen kafeinnya doang. Hmm. Terus ya udah gua bisa kadang-kadang gua minum kopi, gua tunggu dingin dulu baru gua minum glek-glek gitu. Itu nggak anyep apa kalau lu tuh dingin. Ya, sebenarnya tidak enak juga sih. Cuman ya gua kadang-kadang ya malas juga gitu. Apalagi kan kalau Malas nyeruput-nyeruput gitu. iya kalau kopi-kopi yang kayak gitu kan kadang apa tingkat acidity-nya kan lumayan tinggi kan, jadi kayak kalau kalau dingin Iya. itu berasa banget itu asamnya gitu. Iya sih. Eh Kopi itu apa? lanjut lanjut. Kenapa? Oh, oke. Udah. Oke, gue tadi mau nanya soal ini, kayak lo untuk rencana ke depan ada apa nih buat komik? Mungkin lo buat project pribadi atau komik MSP atau Rencana ke depan, hmm, gua pengen bikin animasi sih, animasi sederhana gitu, untuk personal atau MSP ini? personal. Soalnya dulu gua berapa tahun lalu gua sempet bikin janji ke ini kan, gua sempet bikin janji iseng ke apaan ya, ke teman-teman gua gitu sih. Kalau misal postingan ini mendapat 1.000 like, 1.000 share dan 1.000 komen, gua bakal bikin animasi komik MS Paint. Anjir. Terus benar kejadian anjrit, dan gua nggak tahu mesti ngapain. Kemarin ada yang bikin itu kan motionnya yang Biksu Tong. Iya. Gitu. Ya anggap aja itu udah lah ya. Satu. Iya, iya. Tapi gue bikinan orang, bukan bikinan gue. Iya. Lo sendiri ini bisa bikin animasinya lebih. Bisa sih. Gue pakai bisa dikit sih. Gue pakai ini, pakai TVP sama CSP biasanya. Oh, CSP bisa Tapi buat. itu gue, ya CSP bisa. Cuman kayak CSP nggak lengkap juga sih. Hmm. Oke, kalau kalau Gitu. kalau buat animasi berarti formatnya kayak semenit-semenit gitu ya. Kalau misalnya kayak MS Paint gitu. Eh, nggak tahu sih. Gue pengen bikin kayak ini sih, kayak Salmonella Academy gitu. Salmonella Academy. Oke. Tahu gak lah? Eh, Kayak ya gitu lah. Gue kayak pengen bikin channel pendidikan gitu tapi tidak mendidik kontennya gitu. Oke. Oh, yang ngomong soal pendidikan, gue inget komik lo yang buku anak-anak tuh yang lo collab itu ya. Buku anak-anak. Oh, itu yang ini ya, eh panduan menjadi fuckboy untuk anak Iya, kelas iya betul 5 betul. SD. Ya Oh, itu ya tahu. boleh boleh diceritain nggak soal buku itu? Kayak awal mulanya gimana, terus kayak kenapa bisa jadi buku kayak gitu, terus idenya Eh, dari mana kayak gitu gitu. sebenarnya awalnya dibikin gara-gara pengen ini sih, si ilustrator pengen bikin ini, gimana ceritanya? Dulu kan ada teman kita bersama gitu, kayak dia ngeposting ini kan, ngeposting gambar kelas SMP-nya tuh gimana gitu, terus kayak mukanya kayak bodoh gitu kan. Terus ya udah, menurut menurut kita berdua itu terlihat bodoh dan kita pengen bikin komik pakai muka dia gitu. Terus ya udah, terus ya udah kita bikin. Itu Sebenarnya itu apa? di launching di Comifure ya kalau nggak salah ya. Iya, Hmm. gua cetak 40 eksemplar gitu, terus kalau salah apa nih? Udah habisnya 1 jam setelah kita pajang gitu. Oh iya, Iya, lo nggak buka model PO gitu waktu itu? buka. Cuman waktu gua buka PO, ini kan lagi ada wabah Oh corona. iya. Terus ya udah, apa, waktu itu gua malas gitu kan, keluar lagi ada apa nih? Pokoknya lagi PSBB lagi ketat gitu, gua males banget keluar gitu kan. Hmm. Ya udah, gua urungkan niatnya, gua yang udah
yang udah pre-order pas di apa nih? Pas di event gua refund gitu walaupun cuma satu orang doang sebenarnya. Anjir, gue kira kayak ada 10 atau 20 gitu. Oh, Dan satu. enggak gitu. Yang pre-order di event Oh bukan iya, yang iya. Oke, pre-order oke. di online. Aduh, kasihan banget tuh, satu orang itu. Presto. Enggak, yang udah bayar sih. Cuman apa untungnya yang lain belum bayar gitu. Iya. Tapi kan lu akhirnya upload ke Facebook gak sih semuanya? Itu page. Iya, Itu udah semua belum sih diupload di Facebook? Udah ya? udah semuanya, iya. Itu masih ramai di share kan sampai sekarang kalau nggak salah? Iya, udah kalau salah terakhir chat udah ngecek udah lebih dari 5K share gitu. Anjir. Itu gue inget banget soalnya nongol di grup, salah satu grup random yang gue ikut juga, kayak lah ini komik ini, terus kayak eh akhirnya yang komen orang-orang yang bahkan nggak familiar sama karya-karya lu gitu loh, jadi kayak mereka mereka ada yang nanggapinnya serius banget gitu, jadi kayak oh Wow. iya, terus gue kayak oke, kayak tapi gue bukan tipe orang yang keyboard warrior gitu pengen ngejelasin oh ini kan komik, enggak lah, gue kayak ya udah gue nikmatin aja, gue baca komik Iya. kayak gitu. Ya emang lebih baik kalau di internet itu sih. Kalau misal ada yang tidak lu setujui bilang aja ye gitu. Iya sih benar, itu lebih lebih sehat buat buat diri sendiri Yo, juga sih. Gue dulu, kesalahan gue dulu juga kadang udah gatel banget ngelihat orang komen bodoh banget, terus gue gatel banget pengen komen, akhirnya gue komen kan, dan itu akhirnya jadi kayak ngebuka lingkaran setan gitu, jadi kayak nggak habis-habis gitu, berantai gitu, akhirnya kayak ya udah debat kusir aja panjang lebar gitu, kayak aduh, gue akhirnya ya itu dulu sih, tapi kayak sekarang kadang masih suka kecolongan, cuma gue udah lebih wise aja sekarang. Udah nggak bakal ikut. sudah mewajarkan lah apa ya, Iya. kayak tidak tidak semua orang di Facebook itu satu pemahaman atau satu kepintaran gitu. mending mending Facebook ya, kayak ya udahlah Facebook gitu kan. Kalau Instagram lebih worse lagi sih buat gue, kayak kadang orang-orangnya Masa lebih sih lebih judgmental ya. ya gitu. Ya. Ya, dan kita belum ngomongin Twitter. Kalau Twitter lah lebih parah lagi. Aduh. Emang orang-orang kayak pakai Twitter buat ribut doang sih kayaknya. Jadi nggak ngerti lagi gue. Lo tapi untuk webcomic itu lo ada ini nggak, kayak panutan atau influence gitu? Webcomic maksudnya? Oh, Kayak komik-komik lo ini mungkin ada influence dari webcomic lain atau apa, atau selain atau kalau kalau yang komik MSPN gue dulu inspirasinya dua sih. Satu Pertaubatan Mulyono, Pertaubatan Mulyono oh, atau shout out to Fajar iya, Sahrul. yoi. Sama satunya lagi tuh Left Handed Toons. Left Handed itu Toons atau Left Handed Comic gitu. Oke, Left handed, ada kayaknya gue pernah denger deh. sekumpulan orang gitu bikin komik pakai tangan kiri. Terus Hmm. ya gitu. Gue juga di komik MSPN gue juga kadang-kadang pakai tangan kiri gitu kan. Supaya apa nih? Supaya bisa terlihat lucu gitu. Soalnya lu kalau gambar pakai tangan kiri kadang-kadang ini kan kadang-kadang apa kayak tidak bisa diprediksi gitu hasil bakal kayak gimana. Ya. Ya, jangan kan gambar, nulis saya susah gitu kan. Iya. Ya Tapi udah dari si untuk apaan? untuk sekarang berarti kayak lo lebih ini ya, eh berkembang sendiri gitu ya, nggak perlu kayak ngelihat referensi gitu-gitu lagi. Eh, referensi masih sih. Hmm. Menurut gua yang apa nih? Salah satu cara biar bisa berkembang cepat sebenarnya taking reference. Hmm. Cuman ya taking reference ini sih kalau buat gua kalau buat belajar dari kerangka gitu. Kayak semisal apa nih? Kan komikus dan ilustrator gitu kalau misal diajarin gitu jangan langsung tracing gitu kan, banding breakdown dulu baru bikin gambar dari sketsa yang udah di breakdown gitu. Hmm. Nah, sebenarnya menulis menurut gue juga sama seperti itu sih. Kadang-kadang kita ya kayak tadi gue bilang kayak misal lu baca novel Agatha Christie gitu, sebenarnya buku-buku seperti itu ya mudah di breakdown gitu. Kayak kerangka kerangka ceritanya kelihatan banget sebenarnya. Dan itu masih lo lakuin ya sampai sekarang ya, proses lo?
Masih. Cuman sekarang gue lebih apa ya? Gue lebih senang membreakdown ilustrasi ilustrasi daripada tulisan sebab gue apa ya? Gue pengen makin jago gambar gitu gara-gara event BR di KMI gitu. Wis. Itu masih rame ya grupnya? Gue inget banget tuh grup udah lama banget. Masih sih. Ya gitu. Gue banyak kenalan dari situ juga sih. Hmm. Tadi kalau project yang di Cosmic itu lo belum bisa share ya? Eh, nggak tahu sih. Kayak boleh sih. Satu satu gue bikin buat Bang J Persija. Oh, yang itu. Iya, iya, iya. Iya. Yang sebenarnya rada furi sih. Iya, iya, anjir. Iya. Itu menarik itu latar belakangnya gimana tuh? Kok bisa jadi kayak Fury banget? Ya nggak tahu sih. Ya keputusan dari Cosmicnya sih. Terus Gue satu lagi dari ini apa? Eh apaan ya namanya ya? itu asli Eh asli emang udah kayak gitu desainnya. iya, yang Bang J Persija, gua di implonya pas tengah-tengah gitu sih, gua nggak ikut Oh. waktu bikin konsep dan segala macamnya gitu. Kalau Sama satu misalnya lagi ini kalau misalnya itu dari keluarga rukun. kalau Ya, misalnya itu dari Cosmic, idenya gue curiga Cosmic ini ingin masukin agenda Fury terselubung wow, ke The Jack. kayak enggak sih, kayaknya enggak sih. Gue nunggu ada The Jack Fury aja sih. Wow, They Live Among Us sih, gua rasa. Fury itu ini loh, pemasukan terbesar para commission artis. Ya sih, gua sampai sekarang juga bingung sih kenapa kayak Fury bisa apa nih, bisa kaya seperti itu anjing. Karena Fury itu fetis terselubung orang-orang berduit. Wow, gue gue curiga Obama Fury sih. Iya. Gue curiga Prabowo Fury sih, soalnya dia punya kucing. Wow. Selama Orang-orang. ini apa nih dana dari Sandiaga Uno dipakai buat komik Fury ya anjing. Iya. Kayak Prabowo suka kucing kan. Ya udah. Wow. Ya udah. Sama kuda kan, dia suka kuda juga kan. Wah serius lu anjing. Ya, Kayak kuda terlalu ekstrim sih. gue baca waktu itu di DeviantArt ya, DeviantArt, oke. Sebuah kesalahan. Komik komik transformasi orang jadi kuda gitu. Wow. Jadi itu nggak Gua apa? nggak ada seksnya sama sekali, cuma dia transformasi jadi kuda doang gitu. Oh. Ini apa transformation fetish ya? Iya, iya, betul, betul. Gue Beneran. juga pernah ngeliat anjir apa kayak sering buat di share sih yang apa nih ya? Bapak-bapak berubah jadi Pampers gitu. Jadi Pampers anjing. Itu kayak random banget anjing. Kayak kalau lu veteran cursed image gitu, lu pasti pernah ngeliat sih, Andre. Iya, mungkin ya. Gue nggak tahu juga kayak kadang kan karena ya terlalu banyak yang gue lihat di internet juga, jadi gue kayak Eh, nggak tahu lagi ya gue. sebenarnya lebih baik tidak diingat juga sih. Betul, betul. Ya, gue suka tuh curse image yang kayak gitu. Gue kemarin lihat page curse image juga, kayak Iya. curse image tuh kayak simbolisasi apa ya, kepolosan internet gitu, kayak bring back zaman-zaman internet tuh masih rotten.com ya, gitu gitulah. Wow. Dulu gue inget, gue awal kenal internet tuh pas eh, SD terakhir kan. Terus kayak zaman itu kan belum belum ada sosial media kayak sekarang, belum established lah ya. Jadi kerjaannya buka internet ya, kalau nggak buka cari gambar yang horor atau gore ya, carinya ini Iya. Naruto XXX, antara dua itu aja. Wow. Dan ya Lo bayangin internet zaman dulu kayak gimana, gue ke warnet cuma buat kayak gitu doang. lo Terus depan ini apa? Air Watch People Die, Andre. iya, iya, anjir, itu kayak ngelihat Anjing. ngelihat video orang disembelih gitu-gitu, anjir itu Gue bener-bener. juga ini anjing, kadang-kadang gue melihat apa nih ya? Dulu gitu gue kadang-kadang melihat video video kartel gitu anjir, bisa yang Iya, sadis-sadis yang sampai
apa nih jantung dicabut langsung dari badannya gitu. Iya iya anjir. Terus gue kayak ngerasa ini anjir, kayak dulu kayak ngerasa apa nih terhibur gitu dengan in some way. Sama iya bener. Terus kayak terus dulu yang lokal itu website yang terpopuler tuh primbon.com kan kayak. Yo, Terus orang-orang submit foto-foto hantu gitu terus banyak yang fake gitu kan. Tapi kayak ya gue enjoy gitu kayak anjir. Kayak kalau kita lihat lagi secara hindsight itu aneh banget internet dulu tuh. Orang bilang kayak gitu-gitu deep web kan, padahal enggak, padahal dulu internet isinya gitu semua gitu, nggak perlu ke deep web gitu kayak lo buka juga isinya gitu. Aneh banget anjir. DP juga sebenarnya normal-normal aja Iya, sih. gue nggak ngerti logika orang bilang di web ngeliat video pembunuhan kayak ngapain lu capek-capek pakai apa Tor terus apalah gitu Iya, browser kayak yang live leak aja gitu iya anjir. cuma buat nonton orang disembelih gitu misalnya apa Yo, gitu. Lu cari di Daily Motion juga ada kan kayak gitu apa cari kayak orang dimakan anjing gitu kayak wow. iya Gue gue melihat kembali ke masa-masa gitu, gue merasa suram sih anjir. Gue kenapa bisa enjoy ya gitu. gue ingat banget dulu oh ya dulu ada kan ya, di YouTube YouTube tuh masih orang itu masih nggak tahu konsep YouTube kan terus waktu itu di Iya. TV itu viral ini anjir ditemukan Indonesia Raya stanza keempat di YouTube terus Apaan anjir? terus kayak jadi orang-orang baru tahu kalau di Indonesia Raya itu ternyata ada versi lengkapnya gitu dan dia tuh ramai banget di TV dibahas gara-gara ada di YouTube kayak wow kayak penemuan harta karun gitu terus gue yang udah ngerti konsep kalau YouTube itu diupload sama orang itu gue bingung kan nonton beritanya kayak lah berarti kan ada yang upload siapa yang upload kenapa nggak tanya aja yang upload kena dia nemu dari mana gitu kan orang-orang kayak karena belum tahu YouTube apaan jadi kayak nanggepnya itu ini anjir kayak eh kayak YouTube yang nemuin gitu loh kayak aneh banget sih makanya alasan kenapa dulu Sinta Jojo bisa terkenal tuh kan karena kayak orang Indonesia tuh kayak belum ngerti gitu kan dulu konsep YouTube Masih lata ya. iya kayak apa anda orang cuma lip sync doang bisa jadi selebriti ya sebenarnya kasusnya sama sih kayak kayak Smos juga kan awalnya lip sync jadi ya udah lagi Iya. Seperti ini sih, seperti pepatah Andy Warhol gitu. Di masa depan apa nih orang-orang bisa terkenal dalam hitungan detik. oh iya iya itu quotesnya Andy Warhol ya benar Iya. Hitungan detik atau apaan ya? Gue lupa. 15 second Gitu lah. 15 minute 15 minute ya Iya. 15 minute gue lupa Iya. tuh oke lo ada ini nggak advice buat orang-orang mungkin yang baru mulai berkarya atau apa Mulai berkarya apaan ya? Ya sebenarnya gue pengen bilang lu berkarya buat diri lu sendiri dulu aja sih. Mau orang-orang nggak banyak yang terima atau gimana juga sebenarnya bodo amat gitu. Soalnya kalau lu udah kerja dan segala macam, lu bakal kehilangan kebebasan lu buat bikin apa nih ya? Eh kayak joy dalam membuat komik gitu bakal terkuras gitu, dan gua rasa eh proyek-proyek pribadi lo gitu yang bakal bikin lo tetap merasa bahagia gitu dengan dunia komik yang menuntut macam-macam gitu. Kalau gua rasa sih. oh ya gue pengen nanya opini lo sekarang kayak eh sekarang kan komik udah bebas kan semua orang bisa ngupload ke internet kan jadi industrinya cukup oversaturated gitu opini lo gimana Hmm, ya bagus sih kalau buat gue. Kayak makin banyak apa nih? Kalau misal ada komik yang lo nggak suka ya tinggal bodo amat juga. Ya lagian komik gue juga bisa naik gara-gara gitu juga sih. Gara-gara apa nih? Ya gue akhirnya punya panggung aja gitu. Nggak kayak dulu gitu kan. Kalau dulu kan kayak lo misal mau masuk komik kayak mesti ke publisher atau mana gitu dulu. Kayak prosesnya ribet panjang gitu lah. Sekarang kan kayak bikin komik bisa santai lah. Lu mau buat proyek pribadi juga terserah. Banyak orang yang baca juga. Misal banyak orang proyek pribadi lo banyak baca terus jadi komik apa? Jadi komik beneran apa? Bukan komik beneran sih apa sih?
pokoknya digaji buat komik lu gitu, ya opsinya masih banyak, makin banyak gitu. Jadi Hmm. ya why not? Iya. Oke. Gue juga setuju kok. Sedikit banyak setuju. Karena ya jadi nggak perlu ribet lagi dulu, kayak dulu kan ada birokrasi lah apalah gitu-gitu. Iya. Terus juga apalagi kalau zaman cetak lu harus nyetak dan sebagainya. Kalau sekarang lu nggak perlu, lu tinggal upload aja ke internet gitu. Tinggal nunggu reaksi orang kayak gitu. Ya itu positif sih. Oke, gue Iya. mau nanya, lo punya unpopular opinion nggak soal art, yang berhubungan dengan art? Unpopular opinion soal art. Gue rasa eh unpopular opinion gue, membuat cerita yang bagus itu tidak memakai emosi, Hmm. atau gimana ya? Sebenarnya ini sih eh gimana ya jelasinnya ya? Soalnya kalau gue juga sering gitu kan, sering bikin apa nih komik strip berdasarkan dari emosi gue gitu, kayak misal gue lagi marah, wah gue pengen banget bikin komik tentang amarah gitu. Hmm. Terus hasil hasil jadinya ya kayak belibet gitu. Ya setelah gua pikir-pikir ya karena itu sih, soalnya ketika lo lagi sedang emosi gitu, ketika lo lagi bikin cerita, yang hal yang mau lo sampaikan itu kayak terlalu banyak gitu. Soalnya ketika lo sedang emosi gitu, lo kayak jadi egosentris gitu kan, kayak lo pengen pengen semua aspek dari emosi lo gitu dilihat oleh oleh orang lain gitu. Padahal sebenarnya kan tidak gitu. Sebenarnya membuat komik itu salah satu yang bikin komik lo bagus itu ya karena simple, terutama eh, di jagat permukomikan yang makin makin rame dan makin banyak banyak orang gitu. Gua rasa gitu sih. Eh Sebenarnya bukan 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 yang lo nggak boleh bikin komik pakai emosi sih. Cuman sebaiknya kalau semisal lo mau membuat komik yang mengekspresikan perasaan lo dan segala macam gitu, mending lu tunggu perasaan lu reda dulu gitu, terus lu analisa perasaan lu gimana, baru lu bikin komik tentang perasaan lu tersebut. Jadi kayak apa nih ya, eh kayak inilah kayak makanan yang lebih baik lo makan ketika dingin daripada ketika panas gitu. Oh, bukannya makanan lebih baik kalau panas ya, kalau anget? Ya sebagian makanan kan tidak seperti itu gitu. Oke, oke, oke. Ya gue ngerti maksudnya. Ini ya Iya. kayak harus utamakan level headed gitu ya, kayak harus Iya. kepala harus clear, harus uh, jangan Yoi. kebawa pengaruh suasana emosi gitu-gitu kan. Iya, yeah. Iya. Hmm. Ya, Oke. sebenarnya ya, tapi itu dan again itu unpopular opinion gue sih. Mungkin Hmm. itu salah atau gimana gitu. Oh iya, nggak apa-apa, Sebenarnya kan namanya juga unpopular opinion. Kayak iya. gue Ya selalu. gue pengen berpesan aja gitu, apa Hmm. masing-masing artis gitu diciptakan berbeda dan nggak semua omongan orang lain bisa jadiin pakem, jadi ya have Iya, fun aja. iya betul. Misal Kayak bikin gue komik ya. nerima semua opini kok. Karena makanya gue nanya gitu kan, karena gue yakin setiap kreator itu punya opini sendiri kan. Makanya disebut unpopular opinion kan. Karena setiap experience orang kan beda-beda. Jadi pasti subjektif sih. Kayak tiap orang Iya. punya pengalaman yang berbeda. Jadi itu pasti punya opini yang berbeda juga. Kayak gitu. Yoi. Oke, gue. Mau Hmm, gimana? ya, lo mau ngomong apa? Nggak ya, sebenarnya tidak ada komik yang tidak subjektif sih kalau Ya, menurut ya gua, pasti, kayak tidak pasti. tidak ada karya seni yang tidak subjektif, soalnya ya gitu. Hmm. Lo mau bikin komik yang relate ke semua orang juga, itu apa itu kembali lagi tuh proyeksi diri lo kepada kepada hal tersebut kan sebenarnya. Ya, Ya gitu. betul, betul banget. Gue setuju banget. Gitu aja sih. Oke, gue masuk ke pertanyaan terakhir aja. Franchise restoran favorit lo apa? Franchise restoran favorit gua, nomor pertama ayam Pak Gembus, Boys. yang kedua CFC, yang ketiga apaan ya? Kayaknya McDonald dah. Soalnya gue kalau lagi banyak duit dan gue bingung apaan, akhirnya gue makan McDonald aja gitu. Wah, dua pertama lokal ya. Lu suka produk lokal ya. Yoi. Lo ini GNFI banget ya anaknya. Yoi. Ngomong-ngomong soal Pak Gemus, gue ada cerita lucu kayak, soalnya kan Pak Gemus tuh slogannya ini kan Yogyakarta gitu kan. Iya. Terus gue waktu itu sepupu gue yang emang kuliah di Jogja, dia ini datang ke Jakarta, terus gue ajakin makan Pak Gembus, terus gue tanya, di Jogja ada ini di Jogja ada kan gitu-gitu, terus kayak
Nggak ada gitu. Dia bilang nggak ada. Jadi dia baru tahu Pak Gembus ya di Jakarta, Yo. kayak nggak ada di Jogja gitu. Sama lu tahu nggak sih sebenarnya CFC itu awalnya kalau salah dari produk luar gitu. Oh iya ya, benar-benar kalau nggak salah, iya iya. Jadi kayak Iya. yang di luar bangkrut kan, terus kayak masih dilanjutin di sini. Hmm. Kayak inilah kayak apa nih? Kayak Texas Fried Chicken kan sebenarnya awal dari Church Fried Chicken kalau salah ya. Oh iya. Church. Lu coba Google aja. Hmm. Namanya Church Fried Chicken. Jadi logonya sama bener kayak Texas Fried Chicken. Cuman ya gua nggak tahu kenapa Texas Fried Chicken tuh dikenal sebagai produk Indonesia gitu. Ya mungkin karena emang udah jadi merek lokal kan. Iya sih. Kayak terus juga menunya kan juga ya udah, kalau di compare sama yang McDonald gitu kan emang lebih low tier kan, kayak di bawah gitu. Kayak enggak juga sih. Texas menurut gue kayak ada spesialnya sendiri sih kalau buat gue Gitu. sih. Kayak pertama ada ati ayam. Wes. Terus yoi. Ya itu berarti kan yang emang mengcater lidah Indonesia banget gak sih? Iya. Iya. Terus ya meskipun ayamnya tidak top tier atau gimana gimana, gue enjoy sih ayamnya ini, ayamnya Texas. Cuman gue ya masih paling enjoy gue ya itu CFC, soalnya kayak gimana ya? Menu Gue nggak favorit lo tahu di CFC apa? CFC. Menu favorit gue ayam dada mentok Ayam dada mentok. sama yoi. Sama yang kedua itu chicken strips. Oke. Cuman cuman gue sayangnya chicken strips yang sekarang kayaknya lebih kecil sih, nggak tahu perasaan gue atau gimana gitu. Mungkin waktu gue masih kecil dulu gue nganggap chicken stripsnya besar gitu. Ya mungkin karena lu masih kecil, ya tangan lu kecil gitu. Yoi. Iya sih. Woi, sama sama satu lagi Apa tuh? AW sih. Awe. Wow, oke. Iya. Lo tamu kedua Awe. ini, Awe. Yoi. AW cuman harganya mahal. Ya. Jadi jadi malas gitu. Awe gue Oh, cuma peduli sama root beer-nya doang sih. Menurut lo root beer rasanya kayak balsam nggak? root beer nggak tahu sih. Gue nggak pernah makan balsam anjir. Ya, semua orang yang gue bilangin gitu pada jawab kayak gitu juga. Terus kayak beneran tau root beer tuh kayak balsam. Terus gue cari kan di Twitter, di Facebook itu ada yang pernah ngepost nggak soal ini. Dan ada orang yang berpikiran Apa? sama kayak gue gitu, root beer rasanya kayak balsam. Oh, ya sih dulu pernah ngeliat sih gue. Cuman ya nggak tahu sih. Ya emang root beer bikinnya dari akar-akar gitu kan. Iya benar. Gue nggak tahu awe apa, gue nggak tahu root beer awe dibikinnya dari akar atau gimana sih. Cuman ya I can sih, gue bisa ngeliat gitu gimana kenapa orang bisa nganggap itu kayak balsam. Ya, gue. Baru gue Ya. gue boleh nanya ke lu gak? Oh, silakan. Lu tim root beer awe es krimnya diaduk atau enggak? Waduh, gue tim root beer yang nggak pakai es krim. Wow, oke. Gue nggak suka root beer gue dinodai seperti itu. Gak suka ya. Shit. Sebenarnya itu pembahasan yang menarik sih. Soalnya gimana ya? Sayang sekali gue bukan tim root beer dengan es krim. Kayak gue suka polos gitu. Ya gue bingung. Kayak kalau kayak ada juga yang pakai es krim gitu, apa ya? Kayak menu McDonald ada yang mirip-mirip gitu juga sih, yang pakai es krim gitu. Aduh, apa Yang ya? float ya? Iya, yang float-float gitu. Gue juga nggak demen sih. Iya, Gue suka banyak sih. kalau soda ya Gue soda. pernah nyoba yang di KFC juga nggak enak anjrit. Kayak apa nih ya? Nggak enak aja gitu, kayak kemasan. Hmm. Terus kayak es krimnya KFC juga rasanya kayak air gitu kan kalau buat gue. Gue nggak pernah makan es krimnya KFC sih. Gue kalau KFC ya Pernah udah ya? emang nyari ayamnya aja kan, mereka terkenalnya ayam kan. Kayak Colonel Iya. Sanders udah ditolak berkali-kali sama restoran supaya ayamnya dimakan orang kan. Jadi kayak ya for the sake of Colonel Sanders gue akan menghargai memorinya dengan makan ayam. Gue gak akan mengkhianati Colonel Sanders Yoi. dengan makan. Kadang ada menu gimmick-gimmick kayak dulu ayam yang di KFC yang apa sih, yang Apaan? salted egg ya KFC. Oh, salted egg. Oh, itu nggak enak Yang banget. sama Wah gila. masa sih? Gua suka malah yang salted egg. Gue bilang nggak enak kan, tapi gue beli terus. Gue kayak gue suka. Goblok. Ya betul enak goblok. gue menikmat gini ya, kayak gue ada makanan yang gue anggap gak enak tapi gue selalu beli kayak gitu sih. Gue Iya. orang yang kayak gitu. Oh.
Gua kayak dulu pernah gitu udah apa ya? Hmm, apaan ya? Kayak gue waktu masih SD atau SMP gitu, gue sering beli sosis so nice gitu anjir. Iya. Oke, gua kayak sosis sintetis gitu kan, Iya kayak betul, ini apaan rasanya sih anjir? rasanya kayak plastik banget. Iya, cuman kayak gue dulu sering jajan itu anjir. Gue nggak Bener-bener. tahu kenapa kayak Iya, gue juga kayak pernah gue beli tuh kayak sekotak. iya, Terus kayak kayak gue udah dihipnotis iklan gitu anjir. lo pengen juara ya makan sosis so nice. Yo, Oke, ada lagi ya yang mau ditambahin? yang mau ditambahin apaan ya? Nggak tahu, mungkin lo mau pesan sponsor atau apa? Udah, skill share. Eh, Enggak, jangan. oke. Ya, oke. Paling gue minta lo ini sih, mungkin nulis sosial media biar mungkin orang yang pengen lihat karya lo di mana gitu. Oh, dari sosial media, gua tulis di ini ya, Di gambar aja. di gambar. Iya, maksudnya nulis di sini maksudnya. Oh, panjang ya? Komik MS Paint demi kehidupan. Panjang anjir, udahlah lu Google aja anjir. Iya. Komik MS Iya, Paint demi iya, kehidupan oke. bergaya tentara. Ini lah buat watermark gitu ceritanya. Oke. Ya, Oh ya udah. buat orang yang pengen nyari komiknya Inan, nanti gue kasih link di description, jadi kalian bisa klik. Lo ada akun lain nggak yang mungkin karya personal gitu? Harus di Facebook semua ya? Kayak di Facebook semua Oh, sih. iya, Ya lo follow, lo kalau mau follow atau add friend Inan aja gitu. Iya. Ya, lo terbuka buat add friend berarti ya? Iya. Ya, ayo semua add friend Inan di Facebook. Ayo. Nanti gue kasih linknya. Bener ya, Oke. gue kasih linknya, nggak apa-apa nih ya? Boleh sih. Terserah lo. Oke, ya udah kalau lo boleh ya nggak apa-apa. Gue kasih nanti link Facebook Oke. untuk komik MS Paint sama Facebook pribadi Inan. Oke. Nice. Oke, udah dari gue itu aja sih. Jadi paling sampai sini aja. Oh. Oke. Oke. Kalau lo ada yang mau ditambahin lagi, nggak ada. Oke. Nggak tahu juga. Gue nggak ada plan buat podcast ini sih sebenarnya. Gue kayak asal masuk aja gitu. Nggak apa-apa, nggak apa. So, gue juga Iya. ngundang banyak orang kok. Dan lo salah satu yang menerima. Jadi ya udah, oke. Oke. Ya, terima kasih banyak Inan atas waktunya. Terima kasih Oke. udah mampir ke podcast Gambrol. Semoga Yuk. sukses dan sehat selalu ke depannya. Yuk, terima kasih juga. Semoga sukses dan sehat selalu juga. Oke, sampai Ya, jumpa boleh. lagi. Bye. Oke. Bye.